Perkenalkan, nama saya Justus Yosef Daniel Rizal Rendok. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 312300032. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar humanistik. Teori belajar humanisme adalah salah satu pendekatan dalam psikologi yang menekankan potensi individu untuk pertumbuhan, perkembangan, dan aktualisasi diri. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan psikologi, behaviorisme, dan psikoanalisis yang dianggap terlalu mekanistik dan deterministik. Dalam dunia pendidikan, teori humanisme berfokus pada pendekatan yang memprioritaskan perkembangan individu secara holistik, yaitu tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga emosional, sosial, dan moral. Prinsip-prinsip dari teori humanisme sangat relevan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung potensi siswa secara maksimal. Berikut beberapa aspek penting dari penerapan teori humanisme dalam pendidikan. Yang pertama, pentingnya pengalaman pribadi. Pendidikan yang berbasis humanisme menekankan bahwa setiap siswa memiliki pengalaman dan kebutuhan unik yang harus diperhatikan. Proses pembelajaran seharusnya berpusat pada siswa, di mana guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan minat, kekuatan, dan tujuan hidupnya. Yang kedua, aktualisasi diri. Seperti dalam teori Abraham Maslow, tujuan utama pendidikan humanistik adalah membantu siswa mencapai aktualisasi diri, yaitu kemampuan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Dalam hal ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada prestasi akademis, tetapi juga pada pengembangan kepribadian, kreativitas, dan kepemimpinan siswa. Yang ketiga, belajar berpusat pada siswa. Dalam pendekatan humanisme, siswa dipandang sebagai subjek aktif dalam pembelajaran, bukan objek pasif yang hanya menerima informasi. Pembelajaran berpusat pada siswa mendorong mereka untuk berpikir kritis, mengembangkan kemandirian, serta mengeksplorasi minat dan bakat pribadi. Yang keempat, pembelajaran yang bermakna. Humanisme menekankan pentingnya membuat pembelajaran relevan dengan kehidupan siswa. Materi pembelajaran dihubungkan dengan pengalaman sehari-hari dan konteks sosial siswa, sehingga siswa dapat memahami makna dari apa yang mereka pelajari dan merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kelima, kebebasan dan tanggung jawab. Siswa diberi kebebasan untuk memilih metode belajar yang harus sesuai dengan gaya belajar mereka, namun diimbangi dengan tanggung jawab atas pilihan mereka. Kebebasan ini memungkinkan siswa mengembangkan kemampuan berpikir mandiri dan bertanggung jawab atas hasil belajar mereka. Yang keenam, pentingnya hubungan siswa dan guru. Guru dalam pendekatan humanisme bukan sekedar penyampai informasi, tetapi menjadi pendukung, pembimbing, dan motivator bagi siswa. Hubungan yang positif dan penuh empati antara guru dan siswa menjadi kunci dalam mendukung perkembangan pribadi dan akademis siswa. Yang ketujuh, pendidikan yang menyentuh aspek emosi. Humanisme mengakui pentingnya perkembangan emosi dalam pendidikan. Pembelajaran yang sukses tidak hanya terjadi di ranah kognitif, tetapi juga melibatkan pengelolaan emosi yang baik. Siswa yang emosinya diperhatikan dan dipahami lebih cenderung memiliki semangat belajar yang tinggi dan kesejahteraan mental yang baik. Yang kedelapan, perkembangan keterampilan sosial. Selain perkembangan akademis,
Teori humanisme juga mengajarkan pentingnya keterampilan sosial seperti kerjasama, empati, dan komunikasi yang efektif. Hal ini menekankan pentingnya pendidikan dalam membantu siswa menjadi pribadi yang mampu berinteraksi secara positif dengan orang lain. Contoh penerapan teori humanisme dalam pendidikan. Yang pertama, metode belajar mandiri. Siswa diberi kebebasan untuk memilih proyek atau tugas yang relevan dalam minat mereka. Yang kedua, lingkungan kelas yang non-otoriter. Guru menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana siswa merasa bebas untuk berekspresi tanpa takut dihakimi. Yang ketiga, bimbingan konseling. Dalam pendekatan ini, konseling bertujuan membantu siswa mengatasi masalah emosional atau sosial yang menghambat proses pembelajaran mereka. Penerapan teori humanisme dalam pendidikan bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang personal, mendalam, dan memotivasi siswa untuk belajar seumur hidup, bukan sekedar untuk nilai atau ujian. Itulah sedikit penjelasan saya tentang teori belajar humanistik. Sekian dan terima kasih.